Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas karunia umur dan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita semua, juga taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengawali hari kita di hari yang mulia ini, di hari Jumat, dengan sholat berjamaah di tempat yang terbaik ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Melanjutkan kebiasaan kita sambil kita menunggu matahari terbit, kita melanjutkan pembahasan tentang kehidupan dan kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang minuman apa yang disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang dengan minuman yang al-hullu al-barid, minuman yang manis dan dingin, segar. Ya, kita memasuki bab yang baru, Babu maja'a fi sifati syurbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar riwayat-riwayat yang datang menyebutkan tentang adab atau tata cara minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di bab ini Imam At-Tirmidzi mengumpulkan hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana cara Nabi minum. Bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum air. Hadis yang pertama, jamaah sekalian, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Ahmad bin Mani', qala haddatsana Husain, qala haddatsana Asimul Ahwal, Mughirah an Sya'bi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam wa huwa qa'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum zam-zam dalam keadaan beliau berdiri. Ya. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwa ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minum dalam keadaan berdiri. Maka hadis ini yang menjadi diskus di kalangan ulama kita terkait dengan minum berdiri. Fi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam wa huwa qa'im. Ini dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah minum dalam keadaan berdiri. Apalagi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kalau hadis itu sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka tidak dipertanyakan lagi kesohihannya. Ya. Nah, ini valid bahwa Nabi itu pernah minum berdiri. Wa huwa ala khilafil mu'tad min fi'li. Sementara yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umumnya diperintahkan oleh beliau, yaitu minum duduk. Wahada kana mawdi'a hajati lisyurbi qa'ima. Sebagian ulama kita menyebutkan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena adanya kebutuhan untuk berdiri. Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebutkan
kana min hadihi asyurbu qa'idan. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu asalnya adalah minum dalam keadaan duduk. Hada kana ya hadiyahu al-mu'tad. Ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sebagai asal. Wa sahha anhu anna naha an-syurbi qa'ima. Dan sahih juga hadisnya Nabi melarang minum dalam keadaan berdiri. Wa sahha anhu annahu amara alladhi syariba qa'iman an yastaqiya. Iya. Wa sahha anhu annahu syariba qa'ima. Iya. Ada larangan Nabi minum dalam keadaan berdiri, tapi beliau pernah berdiri. Maka bagaimana membawanya jamaah sekalian dua hadis yang nampaknya berbeda ini? Iya. Ulama kita menjelaskan ini menunjukkan bahwa mubayyinun anna nahya laysa litahrim. Larangan Nabi minum berdiri itu bukan menunjukkan keharaman. Ya, karena tidak semua yang dilarang itu menunjukkan keharaman. Sebagaimana tidak semua yang diperintahkan itu menunjukkan kewajiban. Iya. Bal lil irsyad wa tarkil aula. Ia hanya menunjukkan bahwa yang lebih afdol, lebih baik adalah minum duduk. Tapi mungkin ada dalam kondisi tertentu kita memiliki kebutuhan untuk minum berdiri. Maka itu tidak perlu dipaksakan ya untuk duduk kalau memang ada kebutuhan untuk berdiri. Kenapa jamaah sekalian? Karena satu prinsip dalam syariat, mustahil Nabi itu melakukan sesuatu yang haram. Sekiranya minum berdiri itu haram, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melakukannya. Makanya larangan minum berdiri dibawa pemahamannya oleh ulama kita bahwa itu hanya untuk tarkul aula, meninggalkan atau tidak minum berdiri lebih baik. Bukan berarti haram, karena konsekuensinya berbeda jamaah sekalian. Kalau kita mengharamkan sesuatu, maka itu artinya berkonsekuensi dosa kalau dilakukan. Kalau kita menganggap minum berdiri itu haram, maka semua orang yang minum berdiri itu sedang berdosa. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah minum berdiri, bahkan minumnya zam-zam. Minumnya zam-zam. Waqala ta'ifah, sebagian ulama kita mengatakan la ta'arud bainahuma aslan. Tidak ada pertentangan pada hadis ini sebenarnya. Fa innahu innama syariba qa'iman lil hajah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada kebutuhan, itu beliau minum dalam keadaan berdiri. Fa innahu ja'a ila zamzam wa hum yastaquna minha fastaqa fanawalahu ad-dalwa fasyariba wa huwa qa'im wa hadha kana mawdi'a yastaquna minha wa kana hadha mawdi'al hajatin. Jadi ada kebutuhan. Ya, ini pentingnya jamaah sekalian yang mengumpulkan sekian banyak hadis sebelum sampai pada kesimpulan. Karena biasa ya orang itu dihukumi jamaah sekalian karena satu hadis. Ya, ada mungkin ya Pak Imam pernah dilihat minum berdiri. Langsung nih dibilangin, tadi saya lihat imam masa minum berdiri. Ya. Padahal ini bukan sesuatu yang haram. Sama dengan hadis jamaah sekalian, buang air kecil dalam keadaan duduk. Asalnya memang buang air kecil itu duduk, tapi ada kondisi-kondisi tertentu hajat kita itu susah. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ia didapati oleh sahabat itu buang air kecil dalam keadaan berdiri saat lagi safar. Sama kita jamaah sekalian dalam kondisi safar kadang-kala itu susah. Kita buang air kecil dalam keadaan duduk. Kita singgah di masjid misalnya, ternyata toilet masjid itu terkunci. Ada tempat disiapkan di luar tapi harus berdiri, yang ada biasa sekat-sekatnya itu. Mungkin masuk ke dalam toilet tak kunci. Yang ada di luar berdiri. Sementara juga tidak bisa ditahan. Maka untuk yang seperti ini tidak usah dipaksakan jamaah sekalian. Silahkan berdiri. Itu pun dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau bersafar.
Begitu juga dengan minum jamaah sekalian, ada kondisi-kondisi tertentu yang penting jangan dijadikan kebiasaan, karena itu bukan asalnya. Iya, itu bukan asalnya. Asalnya orang itu minum duduk, itulah yang terbaik. Iya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, iya, hajat kita, kebutuhan kita itu susah untuk duduk. Iya. Berdiri yang memungkinkan, maka itulah yang kita lakukan. Sama jamaah sekalian kondisinya mungkin menurut kami, nah itu kan ada standing party misalnya, tidak ada kursi disiapkan, ya. Ada orang ambil air, semua orang minum berdiri. Maka untuk kondisi yang seperti ini tidak apa-apa, tidak usah kita beda sendiri, ya, duduk di situ, jongkok, kemudian minum semuanya orang berdiri. Apalagi karena tidak ada misalnya kursi yang disiapkan. Ya, termasuk dalam kasus misalnya Zam-Zam, ya, di Masjidil Haram itu kalau kita sudah tawaf, sholat sunnah itu kan biasanya orang minum Zam-Zam dulu sebelum sa'i. Ya, orang biasa berdesak-desakan, ya, ambil Zam-Zam minum, ya, maka kadang-kala ya tidak memungkinkan lagi untuk kita duduk lagi, apalagi berdesak-desakan. Ya sudah, orang ternyata minum berdiri, kemudian simpan sisa gelasnya itu. Nah, ini kondisi-kondisi yang kita memiliki hajat, kita memiliki kebutuhan untuk minum berdiri. Dan ini juga menunjukkan jamaah sekalian, ya, untuk jangan kita terburu-buru menghukumi orang lain yang kita lihat, ya, dalam keadaan ini kok tidak seperti biasanya. Ya, padahal boleh jadi itu sebenarnya sesuatu yang boleh dan dibenarkan dalam agama kita, karena asal dan sesuatu yang sifatnya adab, iya, itu asal perintahnya adalah ya untuk sekedar sunnah, bukan untuk menunjukkan kewajiban. Begitu pula tatkala ia melanggar atau menyelisihi itu, ia tidak sampai haram, ya, tetapi ia menunjukkan karohah, ya, meninggalkannya lebih baik, karena ini konsekuensinya berbeda. Ya, orang yang melakukan hal yang haram itu konsekuensi dosa. Sementara kalau khilaful aula, meninggalkan sesuatu yang lebih utama, dia tidak berkonsekuensi dosa, cuma ia meninggalkan yang lebih baik. Kemudian jamaah sekalian, ya, hadis berikutnya, ya, dari Syuaib an abihi an jaddihi, beliau mengatakan, seorang sahabat, ya, mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'ima wa qa'ida. Kata sahabat yang lain, saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu minum dalam keadaan duduk, dan pernah juga melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum dalam keadaan berdiri. Ya, jadi pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum duduk, pernah juga minum berdiri. Ya, ini persaksian beberapa orang sahabat. Iya, Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain mengatakan, "Saqaitun nabiyya min Zamzam." Saya pernah mengambilkan Nabi air. Iya, fasyariba wa qa'im. Dan Nabi meminumnya dalam keadaan berdiri. Hadis-hadis ini menunjukkan jamaah sekalian, ya, tidak haramnya orang minum berdiri. Bahkan menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, pernah dibawakan air jamaah sekalian, sengaja ia minum berdiri, ya, untuk menunjukkan, kata Ali bin Abi Thalib, bahwa sesuatu ini tidak haram. Ya, karena mulai juga kesaking selalunya orang minum duduk jamaah sekalian, mulai terbangun pandangan jangan-jangan orang menganggap minum berdiri ini haram. Ya, karena orang kata-kata minum duduk, dan itu bahaya. Jangan sampai sesuatu yang asalnya boleh tapi dihukumi menjadi haram, karena sudah tidak ada lagi orang yang dilihat minum berdiri. Maka Ali sengaja minum berdiri dan mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Begini yang pernah juga saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Karena dua hal jamaah sekalian yang diingatkan oleh ulama kita, jangan sampai kita mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Itu sama beratnya jamaah sekalian. Mengharamkan yang halal itu juga berat. Anu boleh sebenarnya bukan dosa,
tetapi kita haramkan. Sama dengan menghalalkan yang haram, itu berat. Ada orang misalnya menghalalkan bolehnya main judi, bolehnya berzina, itu berat. Tapi sama jemaah sekalian dengan mengharamkan yang halal. Ada sesuatu yang dibolehkan di dalam agama, tetapi langsung dihukumi sebagai sesuatu yang haram. Maka ini Imam At-Tirmidzi mengumpulkan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang atau pernah minum berdiri, dan ini merupakan kesempurnaan agama kita. Bagaimana agama kita itu sangat manusiawi sekali, bukan untuk menyusahkan kita. Ada kondisi-kondisi tertentu agama kita itu memberikan keluasan dan keringanan. Kita bersafar, ada keringanan. Kita dalam keadaan sakit, ada keringanan yang diberikan. Kita dalam keadaan kondisi yang berat, ada keringanan. Kita dengan manusia kadang lupa, kadang meninggalkan sesuatu, ada namanya qadha. Sehingga agama kita ini selalu melahirkan solusi, dan bukan untuk menyusahkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Allah bukan ingin menyusahkan kalian. Agama ini bukan untuk membuat kita susah, membuat kita repot, tetapi agama turun untuk kemudahan kita sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, idza khuyyira, kalau diberikan pilihan pada dua hal, selalu Nabi pilih yang paling mudah. Malam yakun itham, selama itu bukan dosa. Kalau itu adalah dosa, maka Nabi adalah orang yang paling jauh dari itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ajaran pokoknya adalah at-taisir, yassir wa la tu'assir, kata Nabi. Permudah dan jangan persulit. Basyir wa la tunafir, perbanyak narasi positif, kata Nabi, dan jangan sampai membuat orang ketakutan lari. Itulah ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-taisir, yassir. Kalau bisa dikasih mudah saja. Jangan mempersulit diri sendiri, apalagi menyusahkan orang lain. Prinsip dalam agama kita itu, kalau bisa dikasih mudah saja. Jangan malah sebaliknya, kayak sebagian orang Arab, kalau bisa dikasih susah, kenapa dikasih mudah? Sebagian orang Arab kadang seperti itu, jamaskan anu mudah sebenarnya. Itu kalau kita umroh kadang di imigrasi, sederhana sebenarnya, tadi begini dulu cerita-cerita, padahal antrian sudah panjang sekali, teman sekalian. Kita juga kadang berurusan dalam perkara administrasi, kadang seperti itu. Bisa dikasih mudah, dikasih susah, dipersulit. Pergi dulu ke sana, tanya. Padahal sebenarnya dia tahu di jawabannya. Begitu orang tua. Yassir wa la tu'assir, permudah dan jangan persulit. Kalau bisa dikasih mudah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit, apalagi menyusahkan diri sendiri. Nah, kondisi-kondisi kita seperti itu kadang, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sakit. Jangan dipaksakan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Hadis yang terkenal, jamaah sekalian, seorang sahabat kepalanya luka, sementara dia dalam keadaan kondisi janabah, dia harus mandi wajib. Saat itu tidak ada Nabi, dia bingung gimana caranya ini. Saya mau sholat dalam keadaan berhadas besar, belum mandi, tapi mau mandi, kepala lagi ada lukanya. Apakah disiram atau bagaimana? Maka ceritalah ia pada seorang sahabat. Sahabat mengatakan, enggak, tetap engkau harus mandi. Karena itu adalah hadas. Tidak bisa sholat kalau tidak mandi. Harus mandi seperti biasa. Akhirnya mandilah sahabat ini, jamaah sekalian. Dia mandi, dia guyur seperti biasa. Akhirnya lukanya semakin parah. Dan ujung-ujungnya meninggal, jamaah sekalian. Maka Nabi marah besar kepada sahabat yang berfatwa seperti ini, orang sakit.
ada kemudahan yang diberikan, bisa tidak kena air karena kalau dikhawatirkan memperparah kondisinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu kemarin kita menghadapi misalnya pandemi, ya, sebenarnya agama kita selalu ada solusi jamaah sekalian. Ya, tidak ada sesuatu yang sifatnya betul-betul paten dan bisa sama sekali berubah kalau itu membahayakan keselamatan kita. Makanya kan prinsip itu yang dipegang oleh ulama kita. Ini bukan orang dilarang ke masjid, bukan orang dihalang-halangi ke masjid, tapi ini menyangkut masalah keselamatan jiwa orang lain yang boleh jadi kalau itu tetap dipaksakan maka bisa berkonsekuensi pada keselamatan dirinya. Iya. Jangan dipaksakan seperti itu. Hujan misalnya, ya, boleh orang untuk tidak ke masjid. Shollu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu kalau hujan deras, dulu di masa Nabi SAW, muadzinnya mengumumkan seperti itu. Ya, tidak usah dipaksakan ke masjid. Misalnya kalau hujan deras, karena itu tadi prinsip asalnya at-taisir. Agama ini untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita, apalagi mau merepotkan kita. Iya, nah kadang orang selalu ingin yang susah-susah jamaah sekalian, merepotkan diri sendiri. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi SAW, ia akan dikalahkan oleh dirinya sendiri. Ia tidak akan betah karena jiwa kita ini asalnya semua manusia itu sebenarnya senang dengan kemudahan, senang dengan yang sederhana, bukan hal-hal yang merepotkan, menyusahkan. Nah, kalau kita kadang langsung memilih pandangan yang paling ketat atau menyusahkan diri kita sendiri, ujung-ujungnya kita akan dikalahkan oleh diri kita sendiri, ujung-ujungnya jenuh, ujung-ujungnya akhirnya ia meninggalkan itu, akhirnya tak kala tidak lakukan nih. Ya, padahal sebenarnya ada alternatif sederhana yang diberikan oleh agama kita. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Yusuf bin Hammad qala haddatsana Abdul Warith bin Sa'id an Abi Isam an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza syariba wa yaqul huwa anfa'u wa arwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau minum itu la yashrabahu duf'atan wahidah. Nabi itu tidak minum dalam satu kali teguk, glek. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jeda untuk bernafas. Ya, jadi minum, kemudian berhenti, minum lagi, berhenti, kemudian minum lagi. 3 kali angkat jamaah sekalian, diantarai dengan nafas. Ya, biasa kita kalau haus sekali jamaah sekalian, itu langsung glek sampai habis, sampai kita tidak bernafas. Ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata asisten beliau Anas bin Malik, itu diantarai dengan nafas. Nabi berhenti sejenak, bernafas, baru minum lagi. Ya, dan beliau mengatakan huwa amru wa arwa, yang seperti itu lebih bagus dan lebih menyegarkan. Dan seperti itu kan betul jamaah sekalian. Ya, kalau langsung satu kali tuang, itu kan posok, tidak nyaman. Coba pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Minum, kemudian berhenti, bernafas, kemudian minum lagi. Ya, berhenti, kemudian minum lagi. Ya, seperti itu yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan satu kali tuang, ya, satu kali tegukan, ya. Apalagi kalau kita dalam keadaan berpuasa biasa, ya, lagi haus, dan di depan kita ada jus atau ada sirup, nah itu kadang tidak diantarai dengan nafas. Ya, harusnya pelan-pelan saja, ya, lebih tenang dan diantarai dengan nafas, karena yang seperti itu lebih bagus, lebih menyehatkan, wa arwa, dan lebih menyegarkan, lebih bagus untuk badan kita. Ya.
Kemudian Ibnu Abbas juga menyebutkan anna nabiyya kana idza syariba tanaffasa marratain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau minum itu bernafas 2 kali. Nah, itu tadi karena 3 kali angkat yang pertama minum, kemudian berhenti bernafas, angkat lagi untuk yang kedua, berhenti bernafas, baru kemudian yang ketiga. Intinya jamaah sekalian, Nabi itu minum dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, dan diantarai dengan nafas. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian agama kita pada kebaikan, bukan hanya dalam perkara dunia saja, tapi dalam perkara dunia dan badan kita dan kesehatan kita, wasihatahum fa huwa dinun yahdi allati hiya aqwam fi kulli janib. Agama kita selalu menunjukkan pada yang terbaik dari semua sisi, bukan hanya sisi akhirat saja. Agama kita memberi petunjuk untuk bagus dalam perkara akhirat, tapi untuk kesehatan badan kita yang mana lebih sehat, yang mana bagus untuk dunia kita, itu pun ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makannya kita, minumnya kita, hindari makanan yang berbahaya, minuman yang berbahaya bagi kesehatan kita. Saking perhatiannya agama jemaah sekalian untuk keselamatan kita. Jangan kita melakukan minum, mengonsumsi hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Maka segala sesuatu yang membahayakan diri kita jamaah sekalian itu tertolak dalam agama. Obat-obatan terlarang, tanpa resep dokter, misalnya obat-obat keras, minuman keras, dan segala hal yang bisa merusak diri kita, membahayakan kesehatan kita, maka itu tertolak. Bahkan hal yang asalnya boleh, bahkan mungkin cocok bagi orang lain, belum tentu cocok bagi kita. Nah, kalau kita sudah tidak cocok untuk itu, maka menghindari diri kita untuk melakukan hal tersebut lebih utama. Seperti yang biasa kita sampaikan jamaah sekalian, itu makan kambing. Nabi itu senang makan kambing, tapi belum tentu semua orang cocok makan kambing. Boleh jadi bagi sebagian orang ada yang tidak cocok makan kambing, yang kalau ia paksakan bisa berbahaya bagi kesehatannya. Nabi senang yang manis-manis. Belum tentu semua orang juga cocok yang seperti itu. Apalagi di masa kita jamaah sekalian, pemanis gula dan pemanis buatan. Di masa mana banyak orang yang menderita diabetes. Kalau kita memaksakan jamaah sekalian, merokok mati, tidak merokok juga mati. Makan coto mati, tidak makan coto juga mati. Tidak seperti itu prinsip yang diajarkan jamaah sekalian. Prinsip yang diajarkan dalam agama kita, bagaimana kita menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita. Karena itu modal besar kita. Kalau kita sakit, tidak ada yang bisa jalan. Urusan dunia tidak bisa jalan, urusan akhirat ibadah kita tidak bisa maksimal. Dokter sudah memberikan wanti-wanti, pantangan, ini tinggi sekali nih Pak, tensi tak, kolesterol juga, hindari dulu makan yang berminyak, sama yang berlemak. Tidak indahkan jamaah sekalian, Nabi saja banyak makan kambing, sehat-sehat, tidak pernah sakit. Nah esok makan coto jamaah sekalian sama pondok, akhirnya stroke. Kenapa? Karena ia tidak cocok. Nabi pernah melarang Ali bin Abi Thalib makan kurma jamaah sekalian, disuruh berhenti makan kurma. Kif ya Ali, berhenti. Padahal kurma jamaah sekalian makanan kesehariannya Nabi. Tapi bagi Ali tidak cocok karena ada kesehatannya Ali yang tidak cocok dengan kurma. Itu saking perhatiannya Nabi terhadap urusan kesehatan. Ada asalnya sesuatunya sebenarnya boleh saja, tetapi bisa jadi untuk diri kita ini tidak cocok. Jangan dipaksakan. Saking perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap urusan kesehatan. Bahkan dalam perkara makan dan minum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk jangan tergesa-gesa, jangan kejili-jili kalau minum, nanti tersedak juga. Tapi diantarai dengan nafas pelan-pelan saja, dengan tenang. Itu arwa wa amra, itu lebih menyegarkan dan lebih baik bagi badan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Masih ada beberapa hadis jamaah sekalian yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang minum berdiri. Di antaranya persaksian dari sepupu beliau Ummu Hani radhiyallahu taala anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Ummu Sulaim juga menyebutkan demikian, ya, kirbatun mu'allaqah, saya punya wadah air dari kulit digantung di rumah. Ya. Fasyariba min famil kirbah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum dari kirbah itu, dari wadah air itu, qaimun, dalam keadaan berdiri. Faqamat Ummu Sulaim ila ra'sil kirbah faqata'atha, lalu setelah itu Ummu Sulaim memotong talinya supaya kirbahnya itu dibawa. Jadi kalau Nabi mau minum tidak perlu berdiri. Namun inti dari hadis ini, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksa dirinya untuk minum duduk. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adab-adab sederhana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menegaskan bahwa agama kita ini untuk kemaslahatan kita, dan agama bukan untuk merepotkan dan menyusahkan kita. Selalu ada solusi yang diberikan jamaah sekalian kalau kondisi kita berat atau susah untuk melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ya, falyatafaddal mashkura wa majura. Ya, saya Pak Jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanyakan Pak Ustaz, kadang kalau sudah lapar langsung makan nasi. Iya. Tapi kadang juga orang tua bilang sebaiknya minum dulu air putih. Iya. Kalau makan. Iya. Ada juga saya lihat sambil makan sambil minum juga. Iya. Ada juga setelah makan langsung minum. Apakah ada dirawat atau bagaimana Pak Ustaz? Iya. Terima kasih. Ya, untuk hal yang seperti ini agama kita tidak mengatur secara rinci. Ya, apakah harus minum dulu baru makan? Apakah boleh makan sambil minum? Asalnya semuanya boleh, menyesuaikan saja dengan kondisi kita dan urf kita. Ya, ada beberapa mungkin kondisi masyarakat secara urf kebiasaannya itu misalnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang sopan makan minum. Iya, kita tidak tahu kan budaya itu kan berbeda-beda, kebiasaan dan budaya orang itu berbeda-beda. Maka untuk hal-hal yang seperti ini tidak diatur secara rinci dalam agama kita. Mau makan dulu yang kering-kering baru kemudian minum, atau minum dulu atau makan sambil minum, ini tidak diatur secara saklek dalam agama kita. Menyesuaikan saja dengan kebutuhan kita dan urf kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ya, kalau tidak dipandang sebagai sesuatu yang tidak sopan, ya, dan tidak berbahaya juga misalnya dari sisi kesehatan, maka tidak mengapa, karena al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu itu adalah boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarang. Sementara sejauh ini tidak ada dalil yang melarang itu makan dulu baru minum atau minum dulu baru makan. Tidak ada dalil yang eksplisit jangan dulu makan sebelum minum air putih atau jangan dulu minum sebelum makan. Tidak diatur secara rinci. Yang ada anjuran-anjuran global, makan dengan tangan kanan, mulai dengan basmalah. Ya, adab yang sederhana, jangan terburu-buru, ya, jangan terlalu kenyang atau jangan sering-sering kenyang sampai penuh, tidak ada tempat untuk bernafas. Hal-hal yang seperti itu. Kalau secara rinci, minum dulu baru makan, atau makan, ada sebagian yang mengatakan makan garam dulu, atau ini tidak diatur di dalam agama. Itu dikembalikan saja kepada kondisi kita dan urf yang berlaku di masyarakat. Iya. Wallahu taala. Ada. Iya, silakan. Terkadang kita kalau makan pakai tangan kanan, terus tiba-tiba mau minum kotor tangan. Jadi kadang saya lihat kemenangan. Iya. Minum ambil pakai tangan kiri. Iya. Itu yang gelas. Iya. Tempel tangannya sedikit. Baru minum itu mana? Iya. Apakah pakai tangan kanan? Iya. Asal dari makan dan minum itu dengan tangan kanan. Tapi boleh kita libatkan tangan kiri sekedar untuk membantu. Ya, jangan yang pokok tangan kiri. Misalnya jamaah sekalian,
dalam kondisi kayak misalnya orang makan steak, iya, itu kan pisaunya di kiri atau di kanan ya. Yang jelas saat menyuap ke mulut itu jangan pakai tangan kiri. Iya. Silahkan pakai tangan kiri untuk memotong, untuk atur makanan, apalagi misalnya kalau pakai garpu. Tapi pas menyuap ke mulut itu jangan pakai tangan kiri, atau boleh waktu ia misalnya menyuap atau meminum dengan tangan kanan, mengkondisikan mungkin karena kotor sekali atau bagaimana, dibantu dengan tangan kiri. Jangan tangan kirinya yang pokok, tangan kanan yang membantu. Mungkin dipahami maksudnya ya. Iya, mungkin dipahami maksudnya. Iya. Cuci tangan dulu. Iya, bisa dilap dengan tisu atau dikondisikan. Iya. Iya. Atau pakai pipet Pak Ustaz. Iya, kan ada alternatif pipet. Iya. Atau minta ini dikasih minum. Iya. Itu lebih romantis lagi. Iya, dibantu minum. Iya. Seperti itu, jadi tetap yang pokok tangan kanan, tangan kiri bisa membantu. Niat saya. Iya, dalam kondisi tertentu. Sedih pada. Iya, silakan. Apakah tadi pemahamannya Iya. makan atau minum berdiri sama dengan pakai tangan kiri makan atau berdiri? Makan atau minum. Oh iya. Pemahamannya berbeda, Pak. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan dan minum dengan tangan kiri. Iya. Kalau makan berdiri dan minum berdiri itu pernah. Iya, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Tapi kalau tangan kiri tidak pernah. Cuma ada kaidah dalam agama kita, ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi darurat memungkinkan untuk kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kalau kondisinya darurat. Kalau kondisinya darurat, maka tangan kiri boleh. Misalnya tidak bisa dipaksa tangan karena sakit, tidak bisa dipakai, ya jangan paksa, pakai saja tangan kiri. Karena itu kaidah dalam agama kita. Kondisi darurat bisa membolehkan hal-hal yang asalnya sebenarnya tidak boleh. Tapi apakah sama makan dengan tangan kiri dengan minum berdiri? Gadgetnya berbeda. Iya, karena Nabi SAW tidak pernah makan dan minum dengan tangan kiri. Tapi orang boleh saja minum dan makan dengan tangan kiri kalau kondisinya darurat. Mungkin tangannya lagi bukan, tidak bisa dia gerakkan. Iya. Sementara dia dalam keadaan sudah lapar, mau makan, mau minum, tidak ada juga yang suapi. Iya. Dia hanya bisa dengan tangan kiri, ya lakukanlah dengan tangan kiri karena kondisinya yang darurat. Iya, seperti itu Pak. Allahu a'lam. Bagaimana dengan orang yang terlanjur kidal itu? Yang sudah terlanjur kebiasaan tangan kiri. Iya, wallahu a'lam ya. Nah, kalau apakah itu tidak bisa dia ubah sama sekali? Saya tidak paham itu masalah kidal itu. Apakah memang itu sudah merupakan paten atau sebenarnya ia masih bisa usahakan untuk mulai membiasakan dirinya beraktivitas makan dan minum dengan tangan kanan. Iya. Kalau memang sesuatu yang tidak bisa ia usahakan, misalnya paten tidak bisa diubah ini, iya, maka masuk dalam kondisi darurat. Tapi kalau sebenarnya masalah pembiasaan saja, bisa ia biasakan dengan kanan atau sedikit demi sedikit berusaha dengan yang kanan, maka itu tentu saja kembali kepada yang kanan tadi. Tapi itu tidak haram jadi Ustaz. Iya. Tidak haram. Apanya itu? Kalau makan pakai tangan kiri tidak haram. Kalau makan pakai Tangan kiri. kalau asalnya pakai tangan kanan. Wallahu alam tangan kiri apakah dia berkonsekuensi dosa atau tidak? Iya. Iya, wallahu alam. Saya tidak bisa menentukan apakah haramnya, tapi karena ada kaidah tadi dalam perkara adab itu perintahnya itu untuk sunnah, larangannya untuk makruh. Cuma masalahnya Nabi SAW itu tidak pernah itu makan dan minum dengan tangan kiri. Apakah dia berdosa orang yang makan dengan tangan kiri? Wallahu a'lam. Iya, saya tidak bisa memutuskan itu. Iya. Iya. Tapi pelibatan tangan kiri boleh, pelibatan. Iya, melibatkan tangan kiri boleh, tapi jangan itu yang jadi pokok. Dulu belum ada bakso. Saya kira mungkin cukup. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.